Pada zaman dahulu kala lahirlah seorang putri bernama Rose dari kerajaan terbesar. Akan tetapi di hari kelahirannya, seorang penyihir jahat muncul untuk mengutuk putri tersebut. Dalam kutukannya terdapat aturan bahwasannya putri Rose tidak boleh terluka oleh benda apapun sampai umurnya 18 tahun. Jika putri Rose terluka sedikit saja, maka ia dan seluruh orang yang ada di sekitarnya akan tertidur dalam keabadian. Tetapi masih ada satu penangkal yang bisa membebaskan putri Rose dari kutukannya, yaitu ciuman dari cinta sejati. Seiring berjalannya waktu, raja berupaya keras mengerahkan segala cara dan para penjaga kerajaan untuk tetap membuat Rose aman, tidak terluka sedikit pun, termasuk memaksa Rose mengenakan zirah perang. Setelah 17 tahun berlalu, Rose akhirnya menemukan cinta sejati yang ia sembunyikan dari siapapun, termasuk sang raja. Pria beruntung tersebut merupakan seorang kepala koki kerajaan bernama Jack yang sangat mencintai Rose, dan begitu pun sebaliknya. Sampai pada suatu malam, Rose meminta Jack agar berlindung di balik gunung tempat 7 kurcaci tinggal demi menghindari si penyihir yang diyakini masih memata-matainya. Kebetulan besok malam Rose menginjak umur 18 tahun, yang berarti akhir dari kutukan di dalam dirinya. Sampai malam itu tiba, Jack harus menghindari kontak dari setiap manusia dan kembali ke kerajaan untuk memberikan ciuman cinta sejatinya kepada Rose di hadapan seluruh tamu undangan ulang tahunnya. Kisah kemudian berfokus dengan 7 kurcaci polos yang memiliki perbedaan sifat dan kepribadiannya mereka masing-masing. Namun di antara ke-7 kurcaci, ada salah satu dari mereka yang sangat mencolok dan sedikit ceroboh bernama Bobo. Hari ini para kurcaci mempersiapkan kue spesial yang akan dijadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Putri Rose. Sementara Bobo, dia pergi ke tengah hutan untuk mengambil sebuah apel sebagai hiasan di atas kue tersebut. Di tengah pencariannya, Bobo bertemu dengan Jack yang tidak mengetahui kalau dia adalah seorang kurcaci. Setelah berkenalan satu sama lain, Jack menegur Bobo atas tali sepatunya yang terlepas. Dikala Bobo sedang mengikat tali sepatunya, secara tiba-tiba seekor naga peliharaan penyihir datang menculik Jack tanpa sepengetahuan Bobo. Karena merasa tidak ada kejanggalan atas kejadian barusan, Bobo kembali ke rumah para kurcaci dengan membawa apel yang berhasil ia dapatkan. Jack dibawa ke kastil penyihir dan diikat agar tidak melarikan diri. Penyihir berterus terang akan menidurkan Putri Rose serta seluruh tamu undangan di malam ulang tahunnya. Jack sempat memperingatkan kalau penyihir tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan, mengingat banyaknya penjaga yang mengamankan acara tersebut. Akan tetapi si penyihir memiliki cara nih supaya dirinya bisa leluasa masuk ke dalam kerajaan menggunakan sebuah kado yang sudah ia siapkan. Kecerobohan Bobo barusan membuat kue yang sudah disiapkan hancur berantakan. Namun para kurcaci tidak mempermasalahkannya dan justru menikmati kue itu bersama-sama. Salah satu kurcaci kemudian mengeluarkan kue cadangan yang sudah ia siapkan sebagai hadiah ulang tahun Putri Rose. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka bertujuh pun pergi ke istana. Di tengah perjalanan, perhatian para kurcaci tertuju pada sebuah cermin besar yang sengaja penyihir siapkan sebagai kado ulang tahun Putri Rose untuk dibawa oleh mereka. Di mana nantinya cermin tersebut akan menjadi pintu masuk bagi si penyihir ke dalam kerajaan. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, mereka akhirnya membawa cermin untuk diberikan kepada Putri Rose. Setibanya di sekitar kerajaan, kita diperlihatkan dengan berbagai karakter fiktif dari berbagai cerita dongeng yang pernah kita lihat, seperti dongeng Si Tudung Merah dan Serigala, Trolls, Puss in Boots, sampai Putri Salju. Setiap orang atau karakter yang datang ke pesta ulang tahun ini membawa berbagai hadiah mewah dan ditaruh di dalam satu tempat yang sama. Bobo mengitari seluruh ruang acara dan tidak sengaja menjatuhkan salah seorang teknisi kerajaan ke dalam pintu darurat Putri Rose. Ia bersama kawan-kawan kurcaci juga mendapat teguran langsung darinya serta menanyakan di mana keberadaan Jack.
Akan tetapi, para kurcaci mengaku tidak pernah melihat ataupun mengenal seseorang bernama Jack. Tapi sayangnya Rose malah mengira nih kalau ucapan tersebut bermaksud untuk melindungi Jack. 15 menit sebelum jam 12 malam tepat, Bobo memergoki penyihir keluar dari cermin guna mengubah jam kerajaan. Bobo kemudian meyakinkan Putri Salju dan kawan-kawan kalau ia mendapati penyihir, namun mereka tidak peduli karena saat ini Putri Rose akan menginjak umur 18 tahun. Raja mengumumkan kebahagiaannya sebab selama 18 tahun ini Putri Rose tidak terluka sedikit pun. Beliau kemudian melepaskan zirah dari tubuh Rose dan mengajak semua tamu undangan menikmati pesta malam ini dengan meriah. Akan tetapi di tengah kemeriahan, si penyihir muncul dari dalam cermin membuat semua ketakutan. Di hadapan semua tamu undangan, penyihir mengaku telah mengubah jam agar lebih cepat 15 menit untuk membuat pesta dimulai lebih cepat dan mereka datang ke ruangan ini. Rose berusaha membantah dengan meyakinkan semua tamu kalau kutukan dirinya dari si penyihir akan menghilang sebab ia telah menemukan cinta sejati. Akan tetapi penyihir memberitahu kalau pria tersebut sudah dipenjara olehnya agar tidak datang ke kerajaan. Tiba-tiba naga peliharaan penyihir datang hingga meruntuhkan bangunan di atas mereka. Kejadian itu membuat Bobo tidak sengaja terjatuh dan menggeser karpet yang ia pijak hingga menjatuhkan dekorasi ulang tahun tepat ke atas kepala penyihir. Sayangnya meski berhasil membuat penyihir pingsan, akibat kecerobohan Bobo itu pula tidak sengaja menekan salah satu cincin milik penyihir yang mengeluarkan jarum dan mengenai jari Rose. Alhasil Rose terluka beberapa menit sebelum jam 12 tepat. Dan seluruh orang yang ada di sekitarnya ikut tertidur dalam keabadian. Beruntung Bobo sempat mengetahui kalau masih ada jalan keluar rahasia yang teknisi siapkan untuk Rose. Ia mengajak kawan-kawan kabur melalui jalan tersebut untuk menghindari kutukan. Setelah berhasil selamat, para kurcaci kembali ke dalam kerajaan untuk memastikan keadaan Putri Rose. Sayangnya, ia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tiba-tiba penyihir keluar dari balik dekorasi. Para kurcaci pun berpura-pura terkena kutukan dan mendengar semua pengakuan penyihir. Bahwasannya dahulu kala ia dan raja pernah menjalin hubungan asmara. Akan tetapi raja mengkhianati cintanya dengan memilih seorang putri cantik dari kerajaan lain untuk dipersunting. Semenjak hari itu, penyihir berjanji akan membalaskan dendamnya dengan mempelajari ilmu sihir untuk mengutuk keturunan raja. Kini, setelah merasa berhasil menidurkan semua orang, penyihir menaruh Rose ke atas sofa dan meninggalkan kerajaan ini. Setelah memastikan penyihir benar-benar pergi, Bobo memasangkan kalung milik Rose sambil merasa jika semua ini adalah kesalahannya. Ia juga baru mengingat kalau Jack yang Rose maksud adalah seorang pria yang ia temui saat mengambil apel sebelumnya. Untuk itu, Bobo pun berencana akan mencari Jack, membawanya ke kerajaan demi mematahkan kutukan. Sebagai sahabat, para kurcaci lain akan membantu Bobo dan berjuang bersama-sama. Secara tiba-tiba tidak disangka-sangka, teknisi kerajaan berhasil terhindar dari kutukan tidur berkat bersembunyi di dalam lemari sepatu. Beliau sangat bersedih setelah melihat keadaan Putri Rose. Demi bisa menyelamatkannya, teknisi memberitahu cara mencapai kastil penyihir serta memberikan mereka satu benda sakti. Berkat petunjuk dari teknisi kerajaan serta bantuan arah dari papan petunjuk, Bobo dan kawan-kawan akhirnya menemukan kastil penyihir. Akan tetapi mereka masih membutuhkan sebuah kapal untuk sampai ke seberang sana. Dan secara kebetulan mereka menemukan sekelompok duyung yang sedang menikmati kolamnya. Mereka berdua adalah Sherman dan Herman, satu duyung yang menjaga karang di wilayah ini. Ketujuh kurcaci mendekati mereka dan meminta bantuan untuk menyeberang ke kastil penyihir. Sebelum itu, Sherman dan Herman memastikan para kurcaci apakah benar-benar ingin pergi ke tempat yang menakutkan tersebut. Mereka pun menjawab dengan lantang kalau akan melakukannya.
Lalu setelah melihat keberanian serta tekad kuat mereka, Sherman dan Herman pun tidak sungkan untuk mengantar selagi penyihir masih berada di kerajaan. Sayang beribu sayang, hilangnya para kurcaci berhasil diketahui oleh si penyihir. Ia juga mendapati beberapa jejak yang membawanya sampai ke pintu keluar rahasia. Di samping itu, berkat bantuan Sherman dan Herman, ketujuh kurcaci berhasil sampai di wilayah istana penyihir. Setelah melewati wilayah bersalju, Bobo tertinggal oleh kawan-kawan yang terus menyelinap ke dalam. Sementara Bobo setelah menyusul, ia justru salah memasuki pintu. Rupanya pintu yang dilewati Bobo mengantarnya langsung ke bawah ruang utama milik penyihir. Di sana ia mendengar percakapan penyihir melalui cermin yang berpesan pada naga agar mencari keberadaan kurcaci. Sedangkan kawan-kawan, mereka berhasil menemukan penjara tempat Jack diikat. Tetapi para kurcaci ingin memastikan apakah dia benar-benar Jack atau hanya umpan yang dibuat oleh si penyihir. Kemudian setelah melakukan percakapan yang bertele-tele, akhirnya mereka pun mempercayai Jack. Setelah berhasil melepaskan Jack, kawan-kawan baru menyadari kalau Bobo tidak bersama mereka. Bobo sendiri coba mendekatkan diri dengan naga dengan melakukan komunikasi langsung bersamanya. Pada momen ini, Bobo berhasil mengambil hati naga dengan menanyakan berbagai hal yang naga sukai, mengingat ia selalu menuruti perintah jahat dari sang penyihir yang padahal tidak disukainya. Naga mengaku kalau dia adalah makhluk naga terakhir. Setelah semua naga punah, ia tidak memiliki teman. Dan untuk menghilangkan rasa kesedihan atas kesendiriannya juga ingin diakui keberadaannya, naga pun terpaksa mengikuti penyihir meskipun harus berbuat jahat. Naas kemampuan tersebut justru menghilangkan kemampuan semburan api miliknya. Lalu cara satu-satunya untuk mengembalikan kemampuan tersebut adalah dengan menyenangkan diri menggunakan hal yang naga gemari, yaitu menari. Buruknya Bobo malah menertawakan tarian naga sehingga membuat ia merasa tidak ada yang peduli dengannya. Ia pun kesal lalu menghempaskan Bobo sampai terpental dan bertemu dengan kawan-kawan serta Jack. Bobo kembali menemui naga dengan mengaku jika ia ingin berteman dengannya. Perlahan-lahan perkataan lembut Bobo berhasil meluluhkan hati si naga. Bobo juga dibantu kawan-kawan akhirnya berhasil menjadikan naga sebagai sahabat baru mereka. Sebelum kembali ke kerajaan dan menyelamatkan Putri Rose serta para penduduk, naga yang dipanggil sebagai Bernie memberitahu cara mengalahkan penyihir, yaitu menggunakan persenjataan lengkap yang dimiliki oleh penyihir itu sendiri. Secara tiba-tiba penyihir datang menemui Bernie. Ia berusaha melindungi kawan-kawan barunya dengan mengurung mereka di dalam sebuah peti. Selagi berbicara, diam-diam Jack keluar untuk mengayunkan pedang ke arah penyihir. Akan tetapi penyihir berhasil mengantisipasi hal tersebut dan menyalahkan naga sebagai pengkhianat. Ia pun mulai menyihir naga menjadi patung es, kemudian membawa Jack bersamanya. Tidak ada yang bisa Bobo dan kawan-kawan lakukan. Mereka sangat terpukul setelah mendapati kondisi Bernie. Kawan-kawan kurcaci kemudian berencana menggunakan semburan uap magma untuk mengeluarkan mereka dari kastil ini. Pertama-tama mereka mengeluarkan barang pemberian teknisi kerajaan untuk melicinkan jalan, kemudian menggeser sebuah panci besar yang ditempatkan di atas semburan. Sementara Bobo setelah puas bersedih atas patung Bernie, ia pun pergi meninggalkan bekas air matanya dan meluncur terbang keluar dari kastil bersama kawan-kawan. Setibanya di kerajaan, para kurcaci mendapati Jack yang sudah berada dalam pengaruh hipnotis penyihir agar memilihnya sebagai orang yang ia cintai. Bobo berusaha mengingatkan Jack pada Rose menggunakan irama yang keluar dari dalam kalung milik Rose. Awalnya upaya Bobo berhasil, namun penyihir menghancurkan kalung tersebut dan membuat Jack berpaling dari Rose. Kesal dengan tingkah ketujuh kurcaci membuat penyihir menciptakan golem ice untuk menghajar mereka. Tetapi justru Jack lah yang harus terpukul keluar dari kerajaan.
Beruntungnya Bernie datang di waktu yang tepat. Makhluk tersebut berhasil selamat dari pembekuan es berkat kehangatan dari air mata Bobo sebelumnya. Di tengah kekacauan ini, Jack meminta Bobo mengalihkan perhatian, sementara dirinya akan membangunkan Rose dari kutukannya. Bobo berusaha menjadi ceroboh, tetapi kali ini hal tersebut tidak berhasil kepada penyihir. Dia mendapati Jack di samping Rose dan langsung menyerangnya. Beruntung berkat kecerobohan Bobo yang secara tidak sengaja, ia dapat membalikan serangan tersebut menggunakan cermin sebelumnya. Pada akhirnya, cinta sejati Jack kepada Putri Rose berhasil mematahkan kutukan dan membangkitkan semua orang. Pesta perayaan ulang tahun ke-18 Putri Rose kini bisa berlangsung dengan aman tanpa adanya ancaman dari si penyihir. Semenjak hari itu, Raja menikahkan Jack dengan Rose serta menobatkan Bobo dan kawan-kawan sebagai pejuang kerajaan. Mereka kembali menjalani hidup normal di balik gunung bersama Bernie sebagai bagian dari keluarga baru. Dari ketujuh kurcaci kita bisa belajar bahwa sahabat adalah seseorang yang membuat kita mudah percaya pada diri sendiri. Butuh banyak keberanian untuk melawan musuh, tapi akan lebih banyak lagi untuk membela seorang sahabat kita. Karena persahabatan tidak perlu saling mengerti, kita akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti. Bukan juga seperti matahari yang bisa menerangi dunia ini, tapi sahabat adalah sinar kecil yang menerangi hati.